Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrid Husna Akmalina absen 7. Di sini saya akan menjelaskan salah satu konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu konflik antara Palestina dengan Israel, sesuai dengan option yang sudah diberikan oleh Bu Isna. Option pertama, konflik ini terjadi antara Palestina dengan Israel. Option kedua, sejak kapan konflik ini terjadi? Konflik ini terjadi sejak akhir abad 19 sampai sekarang. Option ketiga, apa penyebab konflik Israel dengan Palestina? Yang pertama, adanya deklarasi Balfour pada 2 November 1917, yaitu Arab yang menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Yahudi. Yang kedua, masalah Palestina yang merupakan sengketa wilayah akibat pendudukan wilayah Israel di wilayah Palestina. Yang ketiga, munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Inggris. Yang keempat, pendirian negara Israel yang berakar pada kolonialisme modern dan selalu menjadikan warga Palestina sebagai subjek untuk melakukan gencatan senjata. Option keempat, dampak terjadinya konflik di wilayah Palestina dengan Israel. Konflik di Palestina dengan Israel ini berdampak pada masa depan bangsa Palestina, masalah bagi para pengungsi, masalah pendidikan, masalah ekonomi, dan juga kehidupan politik di negara Palestina maupun Israel. Option kelima, sudahkah ada upaya dari organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah antara Palestina dengan Israel? Sudah, misal PBB. Secara tidak langsung, PBB sudah terlibat dalam konflik Palestina dengan Israel mulai tahun 1947. Pada tahun 1947, PBB sudah berusaha untuk mendamaikan ke Palestina dengan Israel dengan cara membagi 3 wilayah yang diperebutkan, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Nasrani, dan satu untuk orang Islam. Tapi keputusan tersebut ditolak karena PBB dianggap tidak berhak memutuskan atas tanah mereka. Option keenam, peran Indonesia apa? Satu, yaitu mendukung langkah-langkah Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dua, menyumbangkan uang sebesar 20 miliar untuk mendirikan Indonesian Cardiac Center di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. Terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al-Aqsa, mendapat perlindungan internasional atau international protection. Option ketujuh, sampaikan wujud keprihatinan kalian akan adanya peristiwa tersebut dan berikan opsi-opsi kepada pemerintah. Melihat situasi saat ini, yang seharusnya negara-negara sudah tidak mengalami peperangan, tapi di wilayah Palestina masih mengalami peperangan dengan Israel, saya sangat prihatin karena banyak di sana orang yang setiap hari menyumbangkan nyawanya. Banyak orang yang tidak dapat beraktivitas dengan layak maupun tinggal dengan layak. Saya lebih prihatin kepada anak-anak kecil di sana karena mereka harus mulai sejak kecil mereka sudah harus kehilangan orang tua mereka kehilangan masa kecil mereka juga tidak mendapat pendidikan. Jadi di sana tingkat kebodohan itu sangat tinggi. Nah, untuk pemerintah sendiri, untuk PBB, saya sarankan untuk berusaha mengadakan beberapa perjanjian ataupun perundingan lagi agar Palestina dan Israel ini segera berdamai dengan keadaan kedua negara ini benar-benar saling damai dan saling hidup berdampingan dengan baik. Kesimpulannya dari konflik Palestina dengan Israel ini bagi kita semua, seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu harus bersyukur karena kita udah mendapatkan kemerdekaan tanpa harus berjuang perang seperti anak-anak yang ada di Palestina. Kita nggak boleh kakian sambat karena tugas, dan kita juga harus bersyukur udah hidup di tanah kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Israel makane. Palestina dengan Israel berkoloni.